Halo saudara, kita ketemu lagi di observasi nomor 19. Di sini kita akan mengobservasi kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Tuh dia. Ayat 18. Temanya Yesus anak tunggal Bapa. Saudara-saudara, sekarang kita mulai observasi ini. Anak tunggal Bapa. Kita ke sini sekarang. Saya bacakan kepada Anda. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar orang yang percaya kepadanya, maksudnya kepada anak yang tunggal itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Lalu kemudian dia menulis lagi, ini tulisan Yohanes ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Allah itu, di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal Allah. Saudara-saudara, inilah ayat pilar DAT. DAT itu singkatan dari doktrin Allah Tritunggal. DSY singkatan dari doktrin saksi Yahwa. Agar percaya bahwa Yesus dan si aku, YHWH, si pencemburu itu adalah dua pribadi berbeda. Tapi di sini pun teologi DAT dan DSY akan runtuh sekali lagi. Akan terbukti lagi bahwa di situ tidak ada Tritunggal, yang ada hanya Yesus Allah yang tunggal. Oke, di lembar terpisah memang sudah saya siapkan, sudah saya keluarkan sandinya dari sini. Karena ini pesan tersandi, ini pesan yang dienkripsi ini. Ini pesan terselubung nih. Jadi sudah saya keluarkan sandinya. Nanti Anda akan lihat di lembar berikutnya. Saya buat seperti ini. Anak tunggal Bapa. Ya. DAT meyakini Yesus itu manusia. Firman yang menjadi manusia disebut anak Allah. SSC meyakini Yesus itu ciptaan pertama Bapa. Dia adalah malaikat Michael, jadi manusia. Sebenarnya DAT juga sama, karena Yesus itu bagi DAT sebenarnya juga malaikat, tapi malaikat Yahweh. Saya sudah mendengar itu banyak, dan baru-baru ini saya juga mendengar Dr. Ezra Soru juga bicara ketika dia menjelaskan para malaikat. Belum lama berselang saya mendengar videonya beliau tentang para malaikat. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah malak Yahweh. Jadi Yesus itu adalah malaikat, sama dengan kesaksian-kesaksian Yehova. Cuman malaikatnya si saksi Yehova, malaikat Michael, sedangkan malaikatnya si DAT, Yesus. Jadi Yesus itu malaikat buat alat Tritunggal sebenarnya. Hitungannya dia itu malaikat. Sama-sama kan? Premis-premisnya beda, tapi rohnya sama. Intinya bukan Allah. Begitu. Tapi nanti di satu nomor saya akan berbicara, akan membuka kepada Anda sandi-sandinya, sehingga Anda melihat, kita observasi, bahwa Yesus itu bukan malak Yahweh, bukan malaikat Michael. Dia memang Allah sendiri. Dia memang Sang YHWH sendiri. Itu akan kita lihat di nomor-nomor yang akan datang. Mormon juga menyebut Yesus itu adalah cuma nabi, gitu, manusia biasa. Islam juga demikian. Nah, jadi ini Yesus ini bagi saksi Yahova ini adalah Michael yang jadi manusia. Bagi DAT doktrin tunggal ini adalah malak Yahweh yang jadi manusia. Bagi Mormon ini adalah manusia biasa dan nabi. Akhirnya kita harus melihatnya begini. Inilah yang kita observasi sekarang. Yesus itu produk atau bukan? Kita mau tahu jalan pikiran Yohanes ketika dia membuat anak tunggal, ya, anak tunggal Bapa.
Jadi Yesus itu produk atau bukan? Anak tunggal dalam hal apa? Apakah Yesus itu sebenarnya Allah sendiri? Ini versi saya ya. Yesus itu sebenarnya Allah sendiri diumpamakan anak Bapa atau anak Allah. Ini yang saya pertahankan. Yesus itu adalah Allah sendiri, tapi diumpamakan oleh si Yohanes sebagai anak Bapa atau anak Allah. Versus keyakinan Anda, Yesus itu adalah produk. Memang dia adalah pribadi kedua dari satu pribadi yang lain yang bernama Bapa. Ini keyakinan Anda, ini keyakinan saya. Ya. Jadi saya buat di sini Yesus itu produk atau bukan? Bapak Ibu, kita memang akan tersesat memahami tulisan Yohanes ini. Ini tulisan Yohanes. Saya akan ingatkan kepada Anda dalam teks and konteks. Kita akan tersesat memahami ayat ini jika tidak memahami maksud Yohanes, si penulis ayat tersebut. Jadi mari kita pahami maksud Rasul Yohanes. Apa dasarnya? Kenapa dia menyebut Yesus anak tunggal Bapa? Di sini saya buat simbol ya, simbol labelnya. Anak domba. Ya, domba, anak manusia, anak Allah, anak tunggal Allah, anak sulung Allah. Ini kan semua dipakai sama si Yohanes nih. Anda temukan ini semua di kitab. Dia juga pakai gembala, Bapa, Allah, Tuhan. Dia pakai ini semua. Tapi Anda menolak ini, Yesus Bapa. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Sekarang kita pahami dulu anak domba ini. Ini ronda pemanasan ya. Kita pahami ini dulu. Bapak Ibu, meski Yohanes menyebut Yesus itu anak domba, kita tahu pasti Yesus itu bukan domba. Bukan hewan dia. Ya kan? Dan juga bukan gembala hewan. Dia bukan gembala hewan. Walaupun Rasul menyebut Yesus itu gembala, dia bukan gembala hewan. Dia adalah pencipta. Dia adalah bos segala bos, Allah segala Allah. Domba atau anak domba yang disematkan Yohanes kepada Yesus adalah perumpamaan. Konteksnya apa? Nanti kita lihat. Jadi Yesus bukan domba benaran, bukan hewan dia. Disematkan kepada Yesus dalam konteks apa dong? Simbol dalam konteks apa ini? Domba, anak domba. Kadang hanya disebut domba, kadang disebut anak domba, kadang disebut anak manusia, kadang hanya disebut anak. Jika kamu nggak percaya kepada anak, maka kamu nggak akan boleh dapat Bapa. Kan gitu ya? Ya, dia disebut domba. Tentu dalam konteks karena Yesus jadi korban akibat hukum Allah tentang tebusan bersalah dalam buku Taurat. Itu sebabnya dia disebut domba. Kan di sana ada domba disembelih untuk tebusan dosa. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Di dalam konteks yang lain, dia diumpamakan gembala. Jadi kalau dunia ini diumpamakan padang belantara, di situ kan ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada mata air, ada sumur, di situ ada singa, di situ ada ular, di situ ada kalajengking, di situ ada banyak hewan, termasuk ada domba. Maka Yesus diumpamakan sebagai gembala yang menjaga kita domba-domba ini. Nah, berganti kita yang jadi domba. Tadinya dia yang jadi domba, sekarang kita yang jadi domba. Itu kan karena konteks. Di sini kita melihat person yang sama, pribadi yang sama, dihadirkan dalam dua peran yang berbeda oleh penulis yang sama. Yesus dihadirkan sebagai domba, tapi dihadirkan sebagai gembala.
Jadi demikian jugalah anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah ini. Itu perumpamaan. Ini harus kita pahami dalam konteks. Jadi menurut konteks apa ini dikenakan kepada Yesus? Kalau ini kan Anda sudah tahu. Ini Anda sudah tahu. Ini Anda sudah tahu belum? Ini Anda sudah tahu belum? Ini Anda sudah tahu belum? Nah sekarang, coba jujur kepada diri Anda. Saya tidak ingin menggurui Anda. Saya tidak ingin menggurui Anda. Tapi coba jujur kepada diri Anda sendiri. Jika Yesus disebut domba, tapi juga disebut gembala, apa dong alasan Yesus yang disebut anak Bapa? Gak bisa menjadi Allah atau Bapa? Guru-guru Tritunggal berkata, jangan pernah sebut Yesus itu Bapa. Itu sama dengan penghinaan bagi Bapa dan Yesus. Elia Miron, dulu Pak guru-guru Tritunggal, termasuk juga Pak Bambang Nursena. Ya, garis keturunan garis Tritunggal memang mengatakan itu, dan saya tidak heran. Itu sebabnya saya katakan guru Tritunggal sesat. Dan saya bertanggung jawab. Inilah tanggung jawab saya. Saya tunjukin. Saking tanggung jawabnya saya tulis buku. Saya presentasikan. Saya terangkan kepada Anda. Jadi sebab Yesus diumpamakan domba. Saat yang sama diumpamakan gembala. Maka kita juga perlu sadar bahwa kalau Yesus bisa disebut anak, tentu bisa juga disebut Bapa. Tergantung konteksnya. Kita hanya perlu mengerti konteks menurut kita hanya perlu mengerti perumpamaannya menurut konteksnya. Jadi pahami konteks. Kapan Yohanes membicarakan Yesus sebagai guru, kapan Yohanes membicarakan Yesus sebagai anak manusia, kapan Yesus membicarakan Yohanes sebagai anak Allah, sebagai anak tunggal Allah, itu semua ada konteksnya. Jangan main pukul rata. Ya kalau main pukul rata tanpa mengerti konteks, ya tentu jadi timbul pertentangan. Ada yang berpendapat, oh penuh dengan pertentangan. Biasanya kan saudara-saudara yang beragama Islam kalau baca Alkitab pertama pasti kesannya itu ini bertentangan. Nanti makin lama dia mengerti. Kenapa makin mengerti? Karena mereka sudah mulai mengerti perumpamaan. Tetapi memang banyak perumpamaan yang walaupun sudah dibaca-baca nggak ngerti-ngerti juga. Nah itulah yang terjadi kepada Tritunggal. Memang bisa terjadi kepada pembaca pemula. Tapi Kristen pun banyak yang lambat belajar. Ya semua kita ini memang lambat belajar lah. Lambat sih mengenal Yesus. Ada yang sangat lambat. Bahkan ada yang gagal kenal. Mualaf deh. Ya. Jadi Anda termasuk yang mana? Anda mau jadi mualaf nih. Kalau nggak kenal-kenal Yesus, akhirnya kan jadi mualaf. Batasan umurnya adalah seumur hidup. Kalau Anda mati tanpa mengenal Yesus, karena terlalu lambat belajar, ya wassalam deh. Wassalam. Jadi, selain memahami maksud Yohanes, kita juga perlu memahami konteks ucapan Yesus. Ya. Supaya jangan keliru, saya ingatkan dulu, dalam segala hal apapun sadarilah, Yesus itu pencipta. Bahwa dia adalah pencipta, bos segala bos. Itu bukan perumpamaan. Kenapa? Karena sudah dibuktikan dalam kenyataan. Yesus itu bos segala bos, pencipta. Itu bukan perumpamaan kalau itu. Itu fakta, itu kenyataan. Karena dia sudah buktikan. Dia bikin 5 roti jadi 5.000. Dia bikin angin badai reda. Dia bikin orang mati hidup. Dia sendiri keluar dari dunia orang mati. Dipukuli, dimatiin, tidak mati-mati. Ada orang bangga, Allah itu enggak bisa mati. Ya justru itu saya pilih Yesus, karena dia sudah buktikan dia enggak mati. Nah Allah kamu cuma bilang Allah kamu enggak pernah mati.
Kan karena nggak dibuktikan. Coba Allah mau datang sini. Bisa nggak dia hidup setelah kita matiin? Itu hanya Yesus yang bisa, saudara. Anda harus mengerti fakta itu. Baik, jadi dalam konteks apa Yohanes menggelari Yesus anak tunggal Bapa? Mari kita mulai deskripsi ya. Ronde pertama. Kenapa Yesus menyebut dirinya anak Allah atau anak Bapa? Memang ini Yesus menyebut diri anak Allah, anak Bapa. Tapi dia belum pernah menyebut dirinya akulah anak tunggal Bapa. Jadi harus kita tanya, kenapa Yohanes para rasul menyebut Yesus anak tunggal Bapa? Nah, pertama anak Bapa dulu ya. Jawabnya di mana? Ya jawabnya ada pada Yesus sendiri. Yesus pernah berkata kepada para rasul. Apa yang dikatakan Yesus? Ini. Dia mengutip ini. Baca di Yohanes 10 ayat 34 ya. Mazmur 82 ayat 6. Dia kutip ini. Dia bilang begini. Aku sendiri berfirman, kamu adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kamu ini semua anak-anak Allah yang maha tinggi. Itu Mazmur 82 ayat 6. Jadi manusia tuh, bro, semua adalah anak-anak Allah. Saya, kamu, semua anak manusia ini adalah anak-anak Allah. Ya, jadi selagi Yesus diam sebagai manusia, diam di antara manusia, ya tentu Yesus juga disebut anak Allah. Anda baca itu, ini Yohanes 10 ayat 34-nya. Dari situ kita tahu bahwa Yesus disebut anak Allah bukan karena terbuat dari firman Allah, tapi karena tinggal sebagai sesama manusia. Dari situ kita tahu bahwa Yesus disebut anak Allah bukan karena terbuat dari firman Allah, tapi karena sebagai manusia, tinggal sama manusia sebagai anak manusia, ikut terbilang di antara manusia. Maka Yesus juga disebut anak Allah. Jadi seandainya Yesus dibuat dari batu gimana? Menurut Rasul Yohanes misalnya dibilang Yesus dibuat dari batu gitu. Bisa dong, Allah kan bisa membuat dirinya dari batu juga. Ya tetap dia akan disebut anak Allah. Selagi dia jadi manusia, ini patokannya Mazmur 28 Allah berfirman, kamu manusia adalah anak-anak Allah. Jadi selama dia tinggal jadi anak manusia, disebut juga anak Allah. Intinya bukan soal terbuat dari bahan apa. Tahu dari mana? Ya tahunya dari pemberitaan Yohanes. Makanya bacalah Yohanes 10 ayat 34. Itu kan tulisan dia itu. Kitab Yohanes kan Yohanes yang nulis. Dia yang nulis ini itu. Yang dirujuk sama Yohanes ini. Jadi dia nggak ngarang-ngarang sendiri. Mazmur 82 ayat 6. Oke, ronde 2. Jadi sudah jelas ya kenapa dia disebut anak Allah. Jangan tanya lagi. Yohanes sudah menjelaskan di sini. Ini dia jawabannya. Ronde 2. Apa dasar Yohanes mengumpamakan Yesus anak tunggal Allah? Katakanlah Yesus disebut anak Allah karena dia manusia. Jadi kenapa Yesus disebut anak tunggal? Apa dasarnya? Di dunia ini kan ada banyak manusia.
Kalau ada banyak manusia, bagaimana Yesus bisa disebut tunggal? Tunggal itu kan satu kan? Gimana ceritanya Yesus bisa disebut anak tunggal? Bapak-bapak, ibu-ibu, latar belakang perumpamaan anak tunggal Allah yang disematkan oleh Yohanes bagi Yesus bisa kita pahami lewat Ishak disebut anak tunggal dalam keluarga Abraham. Nah, di sini kita udah beralih konteks. Ini konteks keluarga. Jadi ketika alam raya ini semua disebut sebagai satu keluarga, bapaknya adalah pencipta itu. Maka disebut Allah itu adalah Bapa. Kita lihat dalam keluarga Abraham, kita tahu bahwa dari Hagar ada Ismail, dari Sarah ada Ishak, dari Keturah ada Zimrah, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, Suah. 8 anaknya. 8. Anaknya si ini. Perempuan kita nggak tahu. Tapi anaknya 8. Nah, bagaimana Ishak bisa disebut anak tunggal padahal anaknya 8? Kan soalnya Anda banyak yang ribut. Kalau tunggal harusnya tulisnya Yasid gitu kan. Jadi karena tulisnya Esa berarti bukan tunggal dong. Itu karena lambat belajar bro. Sebentar lagi Anda kalau nggak saya jelasin jadi mualaf deh. Itu karena Anda lambat belajar bro. Sebentar lagi kalau Anda nggak saya jelasin jadi mualaf deh Anda. Kan dengerin bro nih. Supaya Anda nggak jadi mualaf deh. Faktanya sekarang Ishak dalam satu keluarga dengan anak 8 disebut anak tunggal. Kenapa? Oke, pahami latar belakangnya. Itu namanya kejadian. Itu namanya Genesis. Ada Genesisnya. Ada ihwalnya. Kenapa disebut dia anak tunggal? Jadi ceritanya YHWH dalam peran sebagai Allah yang belum kenalkan identitasnya ya. Dia kan berjanji kepada pasangan mandul bernama Abraham. Abraham 65. Ya. Sarah umur 50. Dijanjikan akan dapat anak. Tapi setelah menunggu 15 tahun, belum dapat anak tuh. Maka di usia 65, Sarah 65, Abraham ini kira-kira 80, Sarah nyerah. Sarah bilang, udah deh, mungkin bukan dari saya. Ini, ambillah pembantu bernama Hagar. Kepada Abraham, maka dapatlah Ismail. Ya, begitu dia kawin sama Hagar, langsung dapat anak. Berarti apa? Berarti Sarah ini mandul kan? Udah kawin lama-lama, bukan Abrahamnya yang mandul nih, Sarah nih yang mandul nih. Sampai 60, 55 dia nggak dapat anak. Berarti dia mandul. Ternyata setelah Ismail 14 tahun, Sarah waktu itu udah usia 80 tahun. Ini sudah di sini dia. Ini sudah menjadi 99 atau 100 gitulah. Sarah yang mandul ini Sarah yang mandul ini, bunting dia. Dan melahirkan anak dinamai Ishak. Nah, dalam keluarga Abraham, tidak ada anak yang lahir seperti cara Ishak, lahir dari perempuan mandul. Jadi sebenarnya Ishak disebut anak tunggal, bukan karena tidak punya saudara, dia punya anak saudara. Punya Ismail, punya Isibak, punya Medan, dan sebagainya. Dia punya saudara, ada 7 saudaranya.
Tapi karena satu-satunya terlahir dari wanita mandul tua, ini si Sarah ini usia 80, maka disebut dia anak tunggal. Boleh juga sih disebut itu anak kudus, anak yang tidak sama dengan yang lain, anak yang tidak serupa dengan yang lain. Jadi tunggal itu maksudnya tidak serupa, tidak sama dengan yang lain. Itu sebenarnya sinonim dengan kudus loh. Supaya kamu mengerti semiotika, saya ajarin begitu. Oke, itu satu hal. Kamu sudah tahu bahwa dia disebut anak tunggal dengan alasan yang demikian. Saya mau terangkan lagi sedikit. Bicara soal anak tunggal, anak sulung, dalam arti harafiah kita kan tahu bahwa bila dalam satu keluarga hanya ada satu anak. Bila dalam satu keluarga hanya ada satu anak, maka itu disebut anak tunggal. Padahal Ishak bukan anak tunggal. Kalau dalam jumlah. Oke? Dan bila banyak anak, maka anak pertama disebut sulung. Anak paling kecil disebut bungsu. Tapi dalam konteks perumpamaan, anak tunggal tidak selalu berarti anak yang tanpa adik, tanpa kakak. Seseorang bisa disebut anak tunggal dalam hal istimewa. Lebih istimewa dari yang lain, semua anak yang lain. Seperti Ishak itu semiotikanya dia itu anak yang kudus ya. Begitu juga anak sulung. Anak sulung itu tidak selalu berarti nomor satu lahir dalam keluarga. Anda mau contoh? Nah, contohnya harus dari dalam Alkitab lah. Ya. Jangan keluar dari dalam Alkitab. Ini taman ini. Dalam bahasa kode ilahi. Kan ada sandi-sandinya, ada angkanya. Saya nggak bisa ngajarkan semua, tapi let me say. Ini taman. Jangan keluar dari sini. Di sini penjelasannya ada semuanya. Kalau Anda keluar dari sini, ini kan tentang makan buah. Ini kan pelajaran ini, makan nih semua. Firman Allah yang hidup nih. Kita harus makan ini tiap hari. Minum tiap hari dari sini, makan dari sini. Jangan dari luar. Kalau dari luar, jawabannya nanti Anda dapatnya keterangannya jawaban dari iblis. Anda jadi sesat. Di dalam Alkitab, dijelaskan bahwa anak sulung itu tidak harus selalu anak yang lahir yang pertama. Saya kasih contoh ya. Anda kan tahu bahwa Yakub itu punya 12 anak. Yusuf itu kan anak nomor 11. Yang paling bungsu namanya Benyamin. Tapi dalam keluarga Yakub, Yusuf ini disebut anak sulung. Harusnya Ruben. Lain kali saya akan berbicara mengenai itu panjang. Tapi singkatnya begini. Yusuf dianggap sebagai anak sulung. Itu sebabnya di antara 12 anak yang dikuburkan di dalam satu kompleks dengan moyangnya. Kan dikatakan keturunanmu yang keempat yang akan kembali ke sini. Itu yang dikuburkan dalam kompleks pekuburan yang sama di Gua Makpela, di Sikem, kawasan Sikem. Hanya Yusuf. Yusuf sengaja dibawa dari Mesir. Jadi berputar-putar tahunan loh itu, sampai akhirnya mereka reside tanah Kanan, dikuburkan di Sikem. Dalam kuburan itu ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Di situ kita melihat anak sulung itu bukan karena anak yang pertama aja. Oleh karena itu, di sini kita tahu bahwa Yesus disebut anak sulung, kadang-kadang disebut anak sulung seperti ini. Bukan karena dia yang pertama lahir. Dalam konteks dialah yang pertama di antara semua manusia yang bangkit dari mati. Disebut dia anak sulung. Dia disebut tunggal karena dia ini satu-satu di antara manusia yang lahir dari perawan.
Jadi saya mau tanya kepada Anda, di bagian mana di Alkitab ada skriptura bahwa kita harus percaya kepada tiga Allah sehakikat? Ada enggak? Tadi Anda sudah melihat bahwa anak sulung ada dasarnya. Anak tunggal ada dasarnya. Anak domba ada dasarnya. Nanti saya akan tiba di sini, ada dasarnya. Di sini juga ada dasarnya. Semua ada dasarnya. Kenapa mereka menggelari dia Bapa, Tuhan, dan Allah? Lalu Allah Tritunggal, di mana dasar-dasarnya? Siapa di antara rasul yang menulis bahwa kita dilarang menyebut Yesus itu Bapa? Oke, saya ulangi lagi. Dia disebut anak sulung karena dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia disebut anak tunggal karena dialah satu-satunya anak manusia. Kan manusia di dunia ini banyak, bukan cuma Yesus manusia. Tapi dia disebut tunggal karena memang di antara semua manusia hanya dia yang terlahir dari anak perawan. Semua manusia kan biasanya lahir dari pertemuan benih. Gitu. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda tidak bisa menunjukkan skriptura dari Allah Tritunggal, diskusilah dengan guru-guru Anda. Guru-guru dengarkan juga. Ingat itu pesan Maleakhi kepada kita sebelum dia datang. Dia kirim Maleakhi bicara kepada kita. Dia singgung kitab Musa. Dia bilang, supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Saya mau mengingatkan kepada Anda. Rasul kita Thomas mengatakan dia mengakui Yesus sebagai Allah dan Bapa. Rasul Yohanes menulis dengan jelas, dia bilang kalau kamu tidak mengakui Yesus Bapa, maka kamu tidak punya Bapa. Perhatikanlah itu. Jangan mengaku iman rasuli tapi tidak mengikuti iman rasul. Oke, sampai di sini, sampai di ronde 2 ini, udah selesai. Kalau Anda berbicara mengenai kenapa Yohanes menyebutnya anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah, clean and clear sampai di sini. Tapi saya masih akan teruskan karena kita akan berbicara anak tunggal yang duduk dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini saya akan bicarakan kepada Anda di nomor 20. Bagaimana dengan anak tunggal yang duduk dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jika Yesus bukan anak tunggal Bapa yang duduk dalam pangkuan itu, apa dasar tulisan Yohanes untuk mengatakan Yesus itu anak tunggal Bapa? Apa dasar Yohanes mengatakan Yesus itu anak tunggal Bapa yang duduk dalam pangkuan? Disambung di nomor 20. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kita sambung di nomor 20 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, please subscribe and share banyak orang bahwa kita harus menginjil. Faktanya yang paling pertama dihakimi nanti adalah gereja, kita. Bukan orang luar, makanya Petrus bilang, ya lebih baiklah sebenarnya kamu nggak mengenal jalan keselamatan itu daripada sudah mengenal kemudian berbalik. Gitu. Yang pertama dihakimi adalah gereja. Tapi seperti dikatakan Petrus, lebih baik nggak mengenal daripada sudah mengenal kemudian berbalik. Ya, buat yang sudah menyebut Yesus, mengajarkan Yesus, atau udah mengenal jalan kebenaran itu, jalan keselamatan cuma satu, tapi berbalik lagi mencarinya kepada Allah. Kan sudah dikabarkan bahwa keselamatan itu hanya dalam Yesus, bukan dalam Allah, bukan dalam Bapa, tapi dalam Yesus. Tapi Anda mencari keselamatan itu lagi kepada Allah, kepada Yehowa. Dan Yehowa Anda bukan Yesus. Saksi Yehowa nih, hati-hati. Binasa Anda. Anda akan diperlakukan secara lebih berat. Karena dikatakan lebih baik bagimu sebenarnya nggak mengenal jalan kebenaran itu daripada sudah mengenal jalan kebenaran itu, tapi kamu ingkar. Kamu kan sebenarnya sama kembali kan saudara-saudara saksi Yehowa dengan keadaan sebelum mengenal Allah. Ya, kan sama. Zaman sebelum Yesus juga ada
orang sudah menyebut Allah, sudah menyebut Yehova. Seperti Anda bersalahnya karena Anda sudah kenal Yesus, sebut nama Yesus, tapi tetap bilang bukan Yesus, ini Allah. Ini gawatnya di situ loh saksi Yehova. Tritunggal juga begitu. Lebih berat buat mereka yang sudah mengenal jalan kebenaran itu tapi menyangkali. Sadarilah, iman Anda harus dimurnikan kepada satu Allah yang namanya Yesus itu. Nggak boleh campur-campur. Iman campur-campur, iman 18 karat, 22 karat, nggak bisa. Harus murni 24 karat kepada satu Allah. Allah Anda juga murni soalnya. Dia bukan Allah abal-abal. Dia adalah Allah yang sudah membuktikan dirinya, nggak bisa mati dia. Itulah Allah Anda. Kalau Anda memang mau mengakui Yesus sebagai Allah. Saudara-saudara, please share. Please subscribe supaya Anda bisa menerima lanjutan informasinya. Karena rangkaian observasi ini masih panjang. Dan sadari, kita menjadi penjaga di generasi kita. Generasi yang lalu, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita nggak punya tanggung jawab apa-apa terhadap generasi yang lalu. Jadi harusnya orang generasi yang lalu itu ya bertanggung jawab di generasinya. Di zaman ini, concern saya, seperti yang dikatakan, kita berjaga-jaga di generasi ini. Saya mau beritakan kepada Anda, Injil Yesus yang ditanamkan oleh para rasul tidak pernah berubah. Tetap seperti yang tertulis itu. Dan ini yang saya beritakan kepada Anda. Sampai jumpa di nomor berikutnya.